Pemirsa, jari tangan seorang bocah laki-laki tersangkut di lubang kursi saat tengah asyik bermain ponsel. Jari korban akhirnya bisa dikeluarkan setelah keluarganya meminta tolong petugas damkar. Petugas damkar berupaya melepaskan jari tangan seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang tersangkut di lubang kursi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan hati-hati, petugas memotong kursi. Kejadian ini bermula saat bocah laki-laki kelas 3 SD itu bernama Aidin tengah asik bermain ponsel. Tak sadar ia memasukkan jari tangannya ke lubang kursi dan tersangkut. Orang tua sempat berupaya menolong anaknya dengan berbagai cara, namun gagal hingga akhirnya melapor ke petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Proses evakuasi ini berlangsung selama 20 menit. Jari tangan bocah itu berhasil dikeluarkan tanpa menimbulkan luka. Petugas damkar pun mengimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi saat anaknya bermain, terutama dengan benda-benda yang berpotensi membahayakan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Sementara itu, dua pria ditangkap polisi di Lamongan, Jawa Timur karena diduga menyebarkan konten pornografi. Kedua pelaku bergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Dua pria berinisial YM dan DZ ditangkap diduga di tempat berbeda di Lamongan, Jawa Timur. Keduanya ditangkap setelah beredar video viral aktivitas penyimpangan pasangan sesama jenis di wilayah Lamongan. Setelah penyelidikan mendalam, polisi mengidentifikasi dan menangkap dua pelaku yang ternyata memproduksi dan menyebarkan konten asusila. Mereka diketahui tergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Konten yang mereka produksi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga disebarluaskan di grup-grup online dengan tujuan mencari pasangan sesama jenis. YM telah melakukan aktivitas penyimpangan ini selama lebih dari 5 tahun, sementara DZ sudah terlibat sejak lulus SMA. Memproses foto maupun video sesama jenis yang mengandung unsur kesusilaan dengan tujuan untuk mencari pasangan dan lalu dikirimkan atau ditransmisikan ke jejaring media sosial. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal berlapis, Undang-Undang tentang ITE, serta Undang-Undang pornografi dan terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, akibat dendam pribadi seorang pria nekat aniaya teman sendiri di Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara di Makassar, juru parkir aniaya seorang pria hanya karena tak terima ditegur. Penangkapan pelaku penganiayaan berusia 54 tahun warga Temon Kulon Progo, Yogyakarta oleh polisi tanpa perlawanan. Pelaku menganiaya temannya sendiri mengakui karena dendam pribadi. Korban mengalami luka robek dan putus uratnya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, pelaku terlibat minuman keras. Pelaku menganiaya korban menggunakan tombak. Mempunyai masalah sebelumnya, ponakannya pernah sebulan sebelumnya berkelahi dengan korban. Datang ke rumahnya, terus langsung ditusuk. Kondisi mabuk ya? Mabuk. Jadi kondisinya di depan rumah melakukan penusukannya. Baru satu kali itu? Satu kali ya? Karena apa, Pak? Kalau karena mabuk mungkin pernah ada karota, jadi nggak tahu nih kepalanya. Nggak bisa berpikir dengan baik waktu itu. Make apa, Pak? Iya, nggak Pak. Make apa pas menusuk itu? Pakai minuman. Enggak. Tersangka terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Inilah detik-detik juru parkir toko penggilingan bakso di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi korban penganiayaan seorang pria. Pelaku berboncengan mendatangi korban, lalu menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tersungkur. Korban akhirnya bisa menyelamatkan diri, sementara pelaku kabur. Usai videonya viral, pelaku ditangkap aparat Polsek Makassar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tak terima dan tersinggung saat ditegur korban. Caranya parkir, ada jadi kosong yang di dalam, jadi kusuruh kasih masuk motor tak. Ya kali ku tegur begitu baik-baik, langsung nak bilang seru.
Dan Saru tak mau, jadi aku bilang, bukan Saru, ini kita nih kasih anu di jalanan supaya tidak. Akibat kejadian, korban alami 12 jahitan di tubuhnya, sementara pelaku diperiksa intensif penyidik unit Reskrim Polsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur News melaporkan. Pemirsa, kapal mati mesin 99 wisatawan terombang-ambing di perairan Pulau Seribu, Jakarta. Petugas Gul Karmat Jakarta Utara mengevakuasi penumpang ke Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi 99 wisatawan yang panik akibat terombang-ambing di tengah laut perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kapal motor Rindu Alam yang ditumpangi para wisatawan ini tiba-tiba mengalami mati mesin akibat baling-baling tersangkut jaring ikan di Pulau Sekati. Wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Panggang ini terombang-ambing selama 30 menit. Sebelum akhirnya dievakuasi petugas Gul Karmat Jakarta Utara menuju Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Tidak ada korban akibat peristiwa ini dan semua wisatawan berhasil dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.